hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita banyak nikmat sehingga pada pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama meneruskan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam program Teladan Rasul yang sudah mencapai episode ke-11 insyaallah pada pagi hari ini. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang bersyukur, yang mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, seluruh sahabatnya. Semoga kita semua dikumpulkan bersama mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, kaum kafir Quraisy ketika mereka melihat upaya penyiksaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penyiksaan kepada kaum muslimin, ya, ternyata gagal total. Ternyata upaya mereka untuk mematikan api dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gagal, misinya tidak berhasil. Maka mereka pun memutar otak. Bagaimana cara untuk mematikan api dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka mulailah mereka menggunakan cara diplomatis. Ya, mereka mulai mengirimkan diplomat-diplomatnya untuk bernegosiasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan pamannya yang selalu melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talib. Maka pergilah pemuka-pemuka Quraisy menuju rumahnya Abu Talib. Maka bertemulah dengan Abu Talib. Ya Abu Talib. Maka mereka berkata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, innalaka sinnan wa syarafan. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling mulia di antara kita. Orang yang paling tua di antara kita. Orang yang paling kita hormati, wahai Abu Talib. Dan sesungguhnya kami telah memintamu untuk menghentikan dakwah keponakanmu. Namun engkau tidak melakukannya. Kami memintamu untuk menghentikan dakwah keponakanmu, namun engkau mengabaikan permintaan kami, wahai Abu Talib. Maka sesungguhnya kami sudah tidak sabar atas apa yang dilakukan oleh keponakanmu. Ya, Muhammad telah memecah belah kaum kita. Ya, telah memisahkan seorang anak dengan ayahnya. Telah membuat seorang istri dan suaminya bermusuhan. Ya, karena Muhammad telah menghina Tuhan-Tuhan kami. Menghina Lat, menghina Uzza, dan Tuhan-Tuhan kami yang lainnya. Maka demi Allah, kata pemuka-pemuka Quraisy kepada Abu Talib, ya, hendaknya engkau menghentikan dakwah keponakanmu atau kami akan memasukkanmu ke dalam golongannya. Hingga kami akan memusuhi engkau dan Muhammad, ya, sampai salah satu di antara kita binasa. Kami akan memerangi engkau dan Muhammad hingga salah satu di antara kami binasa. Allahu Akbar. Maka Abu Talib mendengar gertakan pemuka Quraisy
untuk kesekian kalinya. Cukup bergetar Abu Talib. Maka Abu Talib pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Talib berkata, "Ya ibna akhi, wahai keponakanku, la tuhammilni minal amri ma la utiq." Wahai keponakanku, janganlah engkau bebani aku perkara yang aku tidak bisa untuk mengurusnya, untuk menghandlenya. Sesungguhnya pemuka-pemuka Quraisy telah datang kepadaku. Mereka meminta ini, meminta itu, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Talib berkata, "Maka selamatkanlah diriku dan dirimu. Hentikanlah dakwahmu ini, wahai Muhammad." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, melihat bahwa pamannya mungkin sudah kesulitan. Pamannya tidak bisa lagi menghandle urusan ini. Kafir Quraisy sudah semakin menjadi-jadi. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya bena, ya ammi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini." Seandainya mereka kafir Quraisy menaruh matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan menaruh bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr ma taraktuh. Agar aku meninggalkan perkara ini, agar aku meninggalkan dakwah ini, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkan ajaran ini. Aku tidak akan pernah berhenti berdakwah kepada Allah. Hatta yudhhirallahu au ahlika dunah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala yang memenangkan Islam, atau sampai aku binasa. Pilihannya hanya dua, kata Rasulullah SAW. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala yang memenangkan agama ini, atau sampai aku yang binasa. Di sini Abu Talib mendengar bagaimana tekad keponakan yang sudah dianggap sebagai anaknya. Ya, karena dari kecil diasuh oleh Abu Talib. Melihat tekadnya yang sangat kuat bahwa tidak mungkin meninggalkan dakwah ini. Seberat apapun permintaan, seberat apapun penyiksaan yang diberikan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak akan meninggalkan dakwahnya. Demi Allah. Maka mendengar perkataan Rasulullah SAW, Abu Talib menitikkan air mata, menangis Abu Talib. Lalu Abu Talib beranjak, lalu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya bena akhi, qul ma ahbab, fa wallahi la uslimuka li syai'in abada." Wahai keponakanku, katakanlah, sebarkanlah ajaran yang engkau cintai, ajaran yang engkau disuruh untuk menyebarkannya. Fa wallahi la uslimuka li syai'in abadan. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada kafir Quraisy selamanya. Demi Allah, aku akan selalu melindungimu. Allahu Akbar. Kafir Quraisy melihat ternyata Abu Talib ya tidak bergeming. Ternyata Abu Talib terus melindungi keponakannya Rasulullah SAW. Ya, tidak mengacuhkan, mengabaikan permintaan-permintaan mereka. Maka mereka memutar otak. Mereka pun akhirnya memberikan permintaan yang kedua. Mereka datang lagi kepada Abu Talib. Ya, maka datanglah ini para pemuka Quraisy untuk bernegosiasi dengan Abu Talib. Lalu berkata, "Ya Abu Talib, wahai Abu Talib." Ya, mereka datang ke Abu Talib membawa seorang pemuda bernama Ammarah. Perlu dicatat ini. Bernama Ammarah ibn Walid ibn Mughirah. Siapa? Ammarah ibn Walid ibn Mughirah.
Ini berarti Cepi kira-kira siapanya Khalid bin Walid? Ammarah bin Walid bin Mughirah. Anaknya. Masa anaknya antum? Ammarah bin Walid dengan Khalid bin Walid. Nah, ini siapanya Khalid bin Walid? Khalid, siapanya berarti? Saudaranya sahih. Ya, berarti saudaranya sahih ya, antum ya. Jadi Ammarah ibn Walid ibn Mughirah ini saudaranya Khalid bin Walid. Ya. Tentu Khalid bin Walid pun ketika itu belum masuk Islam. Ya, apalagi Ammarah bin Walid ibn Mughirah. Lalu apa dikatakan oleh pemuka Quraisy? Inna hadzal fata anhadu fata Quraisy wa ajmaluh. Sesungguhnya pemuda ini adalah pemuda yang paling tampan, pemuda terbaik yang ada di Quraisy saat ini. Lalu apa maksudmu? Ya, kata Abu Thalib. Lalu apa kata pemuka-pemuka Quraisy? Kata pemuka-pemuka Quraisy, ya, maka ambillah Ammarah ibn Walid ini sebagai anakmu. Ya, angkatlah dia sebagai anakmu. Kemudian engkau memberikan kepada kami Muhammad, ya, memberikan kepada kami anak asuhmu, ya, keponakanmu yang sudah engkau anggap sebagai anakmu itu. Jadi ini rajulun bi rajul, ya, jadi pertukaran anak dengan anak. Berikanlah kami Muhammad. Muhammad ini telah mencaci maki Tuhan nenek moyang kita. Muhammad telah memecah belah orang-orang Quraisy. Maka berikanlah Muhammad kepada kami agar kami membunuhnya. Maka apa jawaban Abu Thalib? Wallahi labi'sa ma tasumun. Demi Allah, sungguh buruk permintaan kalian. Sungguh buruk tawaran yang engkau berikan kepada kami. Atu'tini ibnakum li'aghduhu lakum. Apakah kalian memberikan aku anak kalian, ya, agar aku besarkan? Ya. Wa u'tikum ibni litaqtuluh. Kemudian aku memberikan anakku untuk kalian bunuh. Wallahi la yakunu hadza abadan. Demi Allah, kata Abu Thalib dengan nada yang tinggi, ya, menunjukkan tekadnya, menunjukkan perlindungannya kepada Rasulullah SAW. Maka demi Allah, aku tidak akan memberikannya selama-lamanya. Demi Allah, aku akan terus melindungi anakku ini. Allahu Akbar. Begitulah bagaimana Abu Thalib adalah menjadi satu-satunya perlindungan Rasulullah SAW setelah Allah tentunya. Satu-satunya yang melindungi Rasulullah SAW selama bertahun-tahun. Ya, sampai tahun ke-6 ketika ini. Ya, dari tahun pertama sampai tahun ke-6, siapa yang melindungi Rasulullah SAW tidak lain adalah pamannya Abu Thalib, yang merupakan pemuka Quraisy, orang yang disegani di Quraisy ketika itu. Hingga akhirnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti menyiapkan singa-singa yang menjaga Rasulullah SAW, yaitu dengan masuknya Hamzah radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana kisah masuknya dua singa yang melindungi, yang merupakan awal kemerdekaan kaum muslimin, yang sebelumnya kaum muslimin takut untuk sholat, takut untuk membaca Al-Quran. Ya, tidak ada satupun kaum muslimin yang sholat di depan Ka'bah, ya, kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah dilindungi oleh pamannya Abu Thalib dan dilindungi oleh kaumnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tapi kaum muslimin yang lain tidak ada yang berani sholat di depan Ka'bah. Sampai masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana kisahnya? Diriwayatkan dalam banyak riwayat, ya, bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpas-pasan dengan Abu Jahal, dengan seorang yang paling memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terlaknat, Abu Jahal.
Ya si bodoh, ini kalau bahasa Indonesianya si bodoh. Lalu tatkala Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah SAW, Abu Jahal pun kesempatan nih, kata Abu Jahal. Maka dicaci makilah Rasulullah SAW dengan cacian yang sangat keji dari Abu Jahal. Ya, sesungguhnya engkau bodoh, engkau gila, ya, dan lain-lain. Waliyadzubillah. Dikatakan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah SAW diam. Rasulullah tidak membalasnya walau kalimah, walaupun satu kata. Tidak ada Rasulullah SAW membalas perkataan Abu Jahal. Diam aja Rasulullah SAW. Abu Jahal habis mencaci maki Rasulullah, belum puas. Ya, lihat Rasulullah diam aja, Abu Jahal tambah marah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal akhirnya belum puas, diambilnya batu yang sangat besar. Lalu dipukul ke wajah Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Wajah Rasul dipukul dengan batu oleh Abu Jahal. Hingga berdarah, terluka parah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabar. Rasulullah tidak membalas perbuatan Abu Jahal. Ya, meskipun darahnya mengalir. Ya. Rasulullah pun akhirnya meneruskan perjalanannya. Ternyata kejadian yang keji tersebut, bagaimana Abu Jahal mencaci, memukul Rasulullah hingga Rasulullah SAW babak belur. Rasulullah SAW terluka parah. Ternyata dilihat oleh seorang budak yang dimiliki oleh Abdullah bin Jada'an, ya, yang rumahnya tidak jauh dari tempat kejadiannya, TKP tadi. Kemudian tatkala budaknya Abdullah bin Jada'an melihat Hamzah pulang dari perburuannya. Nah, Hamzah ini diantara hobinya itu berburu. Maka budaknya Abdullah bin Jada'an yang akhirnya bercerita kepada Hamzah. Wahai Hamzah, sesungguhnya aku tadi melihat Muhammad, keponakanmu, dipukuli oleh Abu Jahal. Diceritakan bagaimana kejadiannya secara detail oleh budaknya Abdullah bin Jada'an. Hamzah yang merupakan pemuda yang ditakuti, disegani oleh Quraisy ketika itu. Pemuda yang gagah berani, Hamzah. Mendengar kisah keponakannya, keluarganya dipukul oleh Abu Jahal. Maka marah Hamzah. Ya. Hamzah pun bergegas menuju Abu Jahal. Hamzah tahu siapa Abu Jahal. Abu Jahal juga merupakan seorang yang gagah berani. Ya, namun Hamzah tidak takut. Ya, Hamzah tidak takut melihat, mendengar kisah yang miris, keluarganya dihabisi oleh Abu Jahal. Maka diambilnya busur panahnya. Ya, bergegas Hamzah menuju ke sisi Ka'bah, tempat Abu Jahal bersama pemuka-pemuka Quraisy berada ketika itu. Maka tatkala Hamzah bertemu dengan Abu Jahal, apa kata Hamzah? Atadribu ibna akhi wa ana ala dini? Kata Hamzah, apakah engkau berani memukul keponakanku sedangkan aku telah memeluk agamanya, wahai Abu Jahal? Sungguh berani engkau, wahai Abu Jahal. Engkau mencaci maki keponakanku, engkau memukul keponakanku, sedangkan aku telah memeluk agamanya. Hamzah pun langsung memukuli Abu Jahal dengan busurnya, dengan tangannya, hingga babak belur babak belur Abu Jahal ketika itu di tangan Hamzah. Kabilahnya Abu Jahal, Bani Makhzum. Karena mereka di zaman itu memang kabilah-kabilah ya Cepi ya. Jadi kelompok-kelompok ketika itu adanya adalah tergantung nasabnya. Ya. Jadi Abu Jahal ini nasabnya termasuk dari Bani Makhzum. Ya, keluarganya kabilah atau klan lah bahasa sekarang. Ya, kabilahnya Bani Makhzum. Ya, sedangkan Hamzah ini kabilahnya siapa? Kabilah dari Bani Hashim.
dan Bani Abdul Muttalib. Ya, begitu juga Rasulullah SAW. Maka melihat pemukanya dihabisi oleh Hamzah, Bani Makhzum pun berdiri. Bani Makhzum pun akhirnya berkumpul untuk ngeroyok siapa? Ngeroyok Hamzah. Ya, ngeroyok Hamzah. Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dari Bani Hashim pun ikut berdiri untuk membantu Hamzah radhiyallahu anhu. Ya, hingga hampir terjadi pertikaian, hampir terjadi pembunuhan dan mengalirnya darah, ya, di depan Ka'bah. Ini suatu yang sangat besar tentu. Ya, bahkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, karena mereka sangat memuliakan Ka'bah. Ya, jangan ada pertumpahan darah di depan Ka'bah. Namun ketika itu hampir terjadi pertumpahan darah di depan Ka'bah. Hingga akhirnya Abu Jahal pun mengakui kesalahannya. Ya, hingga akhirnya melerai ya, antara Hamzah dengan Bani Makhzum ketika itu. Hamzah yang sudah selesai urusannya dengan Abu Jahal. Kemana Hamzah pergi? Hamzah pergi menuju persembunyiannya Rasulullah SAW. Di mana? Di rumahnya Darul Arqam ibn Abil Arqam. Ya, kemudian Hamzah memberitahu Rasulullah SAW ya, kejadian yang dia lakukan. Ya, kemudian Hamzah ya, yang awalnya masuk Islam tidak lain karena kekeluargaan. Ya, karena fanatisme kabilah, fanatisme kekeluargaan. Karena orang Arab ini memang terkenal dengan fanatisme kekeluargaan. Ya, tentang nasab mereka. Kemudian Hamzah belajar Islam kepada Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya. Sehingga Hamzah pun akhirnya memeluk agama Islam. Hamzah pun akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW agar teguh atas keislamannya. Maka Allah Subhanahu wa taala bukakan hati Hamzah sehingga Allah tancapkan keimanan yang kuat di hati Hamzah. Sehingga Allah berikan kemuliaan dan Allah jadikan Hamzah sebagai kebanggaan kaum muslimin. Ya, sehingga semenjak itulah Hamzah diberikan julukan sebagai Asadullah wa Asadu Rasuli, sebagai singanya Allah dan singa Rasulnya. Allahu Akbar. Ini yang awalnya adalah tidak lain karena fanatisme kekeluargaan. Ya, namun dengan izin Allah bukakan hati Hamzah radhiyallahu anhu untuk memeluk Islam. Dan mengawal Rasulullah SAW, selalu membela Rasulullah SAW. Itu kisah tentang masuk Islamnya Hamzah. Ternyata 3 hari kemudian terjadi peristiwa yang tidak kalah dahsyat dari Islamnya Hamzah. Ya, yang merupakan awal mula kemerdekaannya kaum muslimin. Yaitu masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar yang awalnya merupakan orang yang paling memusuhi Islam, orang yang paling bengis kepada Islam. Ya, bahkan Umar melihat budaknya masuk Islam, maka dihabisi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dipukuli, dicambuk. Ya, tidak dikasih makan, gak dikasih minum tuh budaknya. Ya, tapi Umar melihat kuatnya iman seorang budak. Ya, bagaimana seorang yang sudah masuk Islam ternyata imannya sangat kuat. Ya, bahkan tatkala dihabisi oleh Umar bin Khattab, budaknya teguh atas keimanannya. Umar mulai takjub di sini. Ya, sedikit demi sedikit Umar melihat ada perbedaan ya antara orang-orang yang memeluk Islam dengan orang-orang yang tidak memeluk Islam. Melihat keteguhan hati, melihat bagaimana iman mereka yang luar biasa. Nah, disinilah mulai sedikit demi sedikit Umar bin Khattab mulai leleh. Hingga pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil pedangnya, kemudian menghunuskan pedangnya untuk membunuh Rasulullah SAW.
Ya di jalan Umar bin Khattab, ya tentu Umar kalau sudah menghunuskan pedangnya semua orang takut. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Umar ini adalah juara bertahan gulat di pasar Ukaz. Jadi ada pasar Ukaz di Mekah itu yang tiap tahun ada lomba gulat lah gitu kurang lebih ya Cep ya. Jadi lomba gulatnya ini diadakan setiap tahun dan juara bertahannya siapa? Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab ketika itu umurnya masih sangat muda. Ya 30 tahun ketika itu masih masa emasnya, ya pemuda. Ya merupakan juara bertahan di pasar Ukaz. Ya siapa yang tidak takut kepada Umar bin Khattab bertahun-tahun juara bertahan gulat di pasar Ukaz. Yang dikatakan kalau naik kuda kakinya itu bisa menyentuh tanah. Bayangkan, naik kuda kakinya bisa nyentuh tanah. Ya kurang lebih tingginya 2 meter lah. Ya, kurang lebih 2 meter. Tinggi besar loh ya. Tinggi besar. Ya tinggi besar berotot, itulah Umar bin Khattab. Udah megang pedang siapa yang gak takut sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang ingin dibunuh oleh Umar? Tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di jalan bertemu dengan Nuaim ibn Abdillah. Ya. Lalu Nuaim bertanya, kemana engkau wahai Umar? Ya, aku ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, uridu Rasulullah. Ya, aku ingin menuju Rasulullah liaqtulah, untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dibunuh oleh Umar bin Khattab. Lalu apa kata Nuaim? Ya, buat apa engkau membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Buat apa engkau membunuh Muhammad? Sedangkan adikmu Fatimah bintil Khattab dan suaminya ya Sa'id ibn Zaid telah masuk Islam. Benarkan dulu keluargamu baru bunuh Muhammad. Itu kata Nuaim bin Abdillah. Maka pergilah Umar bin Khattab yang tadinya hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menuju ke rumah Fatimah bintil Khattab, saudarinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka diketuklah pintu rumah Fatimah. Di dalam ternyata ada Fatimah dengan Sa'id ibn Zaid suaminya bersama seorang sahabat bernama Khabbab ibn Arth. Yang Khabbab ketika itu mengajarkan Fatimah dan Sa'id Al-Quran. Ini sedang privat ini di rumah. Ini sedang belajar Al-Quran di rumah. Mendengar suara Umar bin Khattab di luar, ya, maka Khabbab ya ketika itu ketakutan. Khabbab pun bersembunyi di rumahnya Fatimah. Ya katakanlah di pojok rumah atau di mana gitu ya, di persembunyian di rumahnya Fatimah radhiyallahu anha ketika itu. Ketakutan. Siapa Umar? Ketakutan Khabbab. Maka masuklah Umar bin Khattab. Ya, lalu bertanya kepada Fatimah, "As-sahhal khabar? Apakah benar berita bahwa engkau telah masuk Islam, wahai Fatimah?" Ya. Fatimah yang ketika itu bersama suaminya akhirnya menjawab ya, dengan jawaban na'am. Benar wahai kakakku, wahai saudaraku. Ya. Maka Umar ya dengan amarahnya lalu menonjok Sa'id ibn Zaid. Tentu Sa'id langsung terkapar. Ini jagoan. Ya, juara bertahan MMA mungkin kalau sekarang ya. Kalau sekarang MMA ya, apa? UFC mungkin. Ya kalau zaman dulu ya juara gulat di pasar Ukaz. Ya siapa yang bisa melawan Umar bin Khattab? Terjatuhlah Sa'id ibn Zaid. Ya terkapar di atas lantai. Ya. Istrinya berusaha membantu suaminya, ditamparnya itu Fatimah. Adiknya sendiri ditampar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terjatuh Fatimah hingga berdarah-darah Fatimah ketika itu. Ya, Umar yang ketika itu kemudian melihat adiknya berdarah, Fatimah berdarah, ya bercucuran darah dari mukanya, dari wajahnya karena tamparannya. Mulai luluh hati Umar bin Khattab.
Ya, melihat ternyata adiknya ya yang begitu dia sayangi kemudian terkapar, jatuh. Maka Umar ketika itu mulai meleleh, ya, mulai lunak hatinya. Kemudian Umar yang melihat ada selembaran, ada sahifah ketika itu. Ya, ingat ketika itu bentuknya bukan yang seperti sekarang Al-Quran gitu ya. Ketika itu Al-Quran bukan berbentuk mushaf tapi masih berbentuk sahifah, lembaran-lembaran. Ya. Maka tatkala melihat lembaran yang ada di tangannya Fatimah, maka apa kata Umar bin Khattab? A'tini as-sahifah. Berikan kepadaku lembaran itu wahai Fatimah. Berikan kepadaku lembaran. Ya, diambil oleh Umar, ya, direbut kembali oleh Fatimah. Ya, walaupun Fatimah ini seorang yang lemah, namun imannya sangat kuat. Ya, direbut kembali oleh Fatimah. Ya, A'tini kata Umar, berikan kepadaku. Apa kata Fatimah? La, ya akhi, innaka najasun ala syirkik. Sesungguhnya engkau adalah najis, wahai saudaraku. Yes, karena engkau syirik, ya. Maka innahu la yamassuhu illa tahir. Sesungguhnya tidak ada yang memegang lembaran ini kecuali orang yang suci, kata Fatimah. Maka Umar yang ketika itu mulai penasaran, apa yang ada di lembaran tersebut. Maka Umar pun akhirnya menuruti permintaan Fatimah. Faghtasala Umar. Maka Umar pun akhirnya mandi ketika itu. Ya, mandi, kemudian Umar bin Khattab pun membaca lembaran yang diberikan oleh Fatimah bintil Khattab. Apa yang dibaca ketika itu? Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Bergetar hati Umar. Mendengar membaca surat Toha, Umar bergetar. Ini berbeda dengan perkataan manusia. Lalu diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hidayah mulai masuk ke hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahman 'alal arsy istawa. Kemudian diteruskan bacaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bergetar di sini. Umar melihat yang dibacanya ini sungguh indah. Karena orang Arab ketika itu mereka faham bahasa Arab, ya, mereka faham sastra. Mereka seorang yang faham syair-syair. Dan Umar bin Khattab tatkala membaca surat Toha, tatkala membaca Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Ya, kemudian diteruskan, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada Tuhan selainnya, yang memiliki nama-nama yang indah, asmaul husna. Ya, Umar bin Khattab di sini akhirnya mengetahui indahnya Al-Quran, indahnya ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khabbab yang dari tadi sembunyi di rumahnya siapa tadi? Rumahnya Fatimah. Yang mendengar bacaan Al-Qurannya Umar bin Khattab, maka keluarlah Khabbab. Khabbab melihat sepertinya Umar sudah mulai masuk hidayah ke dalam hatinya. Lalu Khabbab pun berkata kepada Umar, Ya Umar, wahai Umar, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma a'izzal Islam. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadainir rajulain. Dengan, ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini
Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada Islam ini dengan masuknya Islam dua orang ini. Bi ahadi Umarain, ya di antara dua Umar ini, yaitu Umar bin Khattab, ya, atau Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Tidak lain adalah Abu Jahal, nama bekennya. Yang kita kenal Abu Jahal. Di antara dua orang ini. Kemudian aku mendengar Rasulullah SAW berdoa lebih spesifik lagi, wahai Umar bin Khattab, ya, bahwa Rasulullah SAW dalam kesempatan yang lain kemudian lebih condong kepada Umar bin Khattab lalu berdoa kepada Allah. Ya, saking inginnya Rasulullah SAW Umar masuk Islam. Ya, Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab. Lebih spesifik lagi Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mendengar Khabbab, ya, menceritakan bahwa Rasulullah SAW berdoa agar dirinya masuk Islam. Semakin kuatlah, ya, hidayah yang mulai masuk ke dalam dirinya. Maka bertanya kepada Khabbab, di mana tempat persembunyian Rasulullah SAW? Di Bukit Sofa, di Darul Arqam. Ya, maka pergilah ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, menuju Darul Arqam. Ya, di Darul Arqam ketika itu juga ada Hamzah yang 3 hari sebelumnya baru masuk Islam. Ya. Maka diketuklah Darul Arqam. Sahabat yang mendengar ketukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kaget. Ya Rasulullah, innahu Umar ya Rasulullah. Ya Rasulullah, yang di depan itu Umar ya Rasulullah. Membawa pedangnya ya Rasulullah. Ketakutan sahabat. Yang mendengar hal tersebut, Hamzah, ya, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, idzan lahu, izinkan dia masuk wahai Rasulullah. Ya, fa in kana yuridu khairan, ya, kalau dia ingin kebaikan, kalau dia ingin menyerahkan dirinya, maka ahlan wa sahlan, kata Hamzah. Nah, ini di depan ada Umar, ya, juara bertahan gulat di Aukaz, ya, yang berjuluk Abu Hafs. Abu Hafs itu julukannya kurang lebih artinya bapaknya singa. Ya, bapaknya singa ada di depan pintu. Di dalam pintu ada siapa? Di dalam rumahnya ada siapa? Di dalam rumahnya ada Asadullah wa Rasul. Ada singanya Allah, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Ada singa Allah, ada bapaknya singa di depan pintu. Apa kata Hamzah? Kalau dia ingkana yuridu khairan, ya, a'tainah, ya, kalau mau kebaikan ya ahlan wa sahlan, kita berikan. Wa ingkana yuridu syarran, seandainya dia ingin keburukan, dia ingin membunuhmu wahai Rasulullah, qatalnahu bisayfi. Lihat. Ya, kalau dia ingin keburukan, maka biar aku wahai Rasulullah yang akan membunuhnya dengan pedangnya Umar bin Khattab. Nah, ini penghinaan untuk Umar bin Khattab, gitu ya. Kalau ngebunuh pakai pedangnya Hamzah mungkin biasa. Ya. Punya sendiri. Ya, membunuh seseorang dengan pedangnya sendiri, gitu ya. Biasa. Ini penghinaan tentu. Ya, ini saking beraninya Hamzah. Bagaimana Hamzah yang juga merupakan Asadullah. Ya, ada 2 singa di sini. Lalu siapa yang membukakan pintu? Rasulullah SAW lah ternyata. Sendiri yang Rasulullah tentu seorang yang pemberani. Ya, bahkan lebih berani daripada Hamzah. Rasulullah SAW pun, Rasulullah sendiri yang membukakan pintu. Ya, lalu Rasulullah SAW pun yang menyambut Umar bin Khattab. Ya, Maja'a bika ya ibnal Khattab. Apa yang membuatmu datang, ya, kepadaku wahai Umar bin Khattab? Ya. Berhentilah untuk memusuhi Islam, ya, atau Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan azab kepadamu wahai Umar bin Khattab. Ya, Rasulullah SAW sendiri yang menyambut Umar bin Khattab sambil memegang bajunya Umar bin Khattab. Apa jawaban Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, ji'tu li'uminu billah wa bi rasulihi wa bima jaa min indillah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada engkau
ya Rasulullah, dan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Allahu Akbar. Maka fakabbara Rasulullah SAW, bertakbirlah Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar di depan pintu. Kaum muslimin yang ada di dalam rumah Darul Arqam pun ikut bertakbir. Allahu Akbar. Mereka tahu bahwa Umar bin Khattab masuk Islam. Allahu Akbar. Inilah awal mula kemerdekaan kaum muslimin ketika itu. Ya, karena semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, ya kaum muslimin semakin berani. Ya, kenapa? Sudah ada dua singa yang membela Rasulullah SAW. Abu Hafs, ya Umar bin Khattab, dan Asadullah, yaitu Hamzah, ya, ibn Abdul Muttalib. Belum selesai sampai di situ. Umar bin Khattab, ya setelah belajar dari Rasulullah SAW di Darul Arqam, betapa indahnya Darul Arqam. Ya, tempat belajarnya Umar bin Khattab, masuk Islamnya Hamzah. Bagaimana Umar bin Khattab belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW. Umar setelah belajar dari Rasulullah belum selesai sampai di situ. Keluarlah Umar bin Khattab bertanya, man anqalun nas lil hadis. Kata Umar bin Khattab, siapa orang yang paling ember di antara kafir Quraisy? Kalau sekarang orang yang paling sering men-share gitu ya, yang paling latah share berita gitu. Ini kan ada biasa teman-teman kita ada berita datang langsung di-share, belum tabayun langsung di-share, itu banyak gitu ya. Lalu Umar bin Khattab pun bertanya, dijawab innahu Ma'mar, ya ibn Jamil, ya Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi, ya orangnya bernama Jamil, wahai Umar, ya. Maka Umar pun mendatangi orang yang paling ember ini, yaitu Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Jamil, alimtal khabar. Tahukah engkau berita terbaru, berita paling update? Inni qad aslam. Sesungguhnya aku telah masuk Islam, wahai Jamil. Jamil nggak pikir panjang. Ya, Jamil dengar Umar bilang dia masuk Islam, langsung lari Jamil. Ya, lari kemana? Menuju depan Ka'bah. Ya, Umar bin Khattab ngikutin Jamil tuh. Apa yang ingin disebarkan oleh Jamil, ya, menuju depan Ka'bah. Lalu Jamil pun akhirnya memanggil kaum Quraisy ketika itu. Ya Quraisy, ya Quraisy, ya ma'syaran nas, ya wahai Quraisy, berkumpul, ada berita terbaru nih, berkumpul. Ya, apa kata Jamil? Ya, kata Jamil, Inna Umar qad saba. Inna Umar qad saba. Sesungguhnya Umar bin Khattab telah murtad, wahai manusia, gitu ya, wahai kafir Quraisy, sesungguhnya Umar bin Khattab telah murtad. Ya, Umar yang ada di belakangnya langsung mukul Jamil. Kadzabta ya aduwallah. Ya, ditonjok itu Jamil, ya. Salah, ya, bohong engkau wahai musuh Allah. Katakan aslama Umar. Ya, katakan bahwa Umar masuk Islam. Ya, maka Jamil pun meralat tadi ya beritanya, Umar masuk Islam, Umar masuk Islam, takut Jamil. Ya, siapa di belakangnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar masuk Islam, Umar masuk Islam. Ya, pemuda-pemuda Quraisy yang sangat banyak yang udah berkumpul tuh di depan Ka'bah, mendengar berita tersebut, mereka pun langsung memukuli Umar bin Khattab. Yang paling pertama memukuli tidak lain adalah Uqbah ibn Abi Mu'aid. Ini Uqbah juga pentolan juga nih sama. Ya, pegulat juga lah kurang lebih gitu ya. Ini Uqbah bin Abi Mu'aid ini juga yang mencekik Rasulullah SAW. Lalu Uqbah adalah orang pertama yang memukul Umar bin Khattab. Ya, Umar balas hingga akhirnya terjatuh Uqbah, ya. Akhirnya Uqbah pun kalah ya dari Umar bin Khattab, ya, tersungkur wajahnya. Orang yang lain, pemuda-pemuda yang lain akhirnya mengeroyok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dari zuhur kurang lebih ya sampai akhirnya nanti menjelang asar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, bagaimana melayani seluruh pemuda-pemuda Quraisy yang mengeroyoknya. Ini Umar, ya, seorang yang tinggi besar, ya, badannya, juara bertahan pegulat di Ukaz. Nggak ada yang bisa menjatuhkan Umar bin Khattab. Bahkan apa kata Umar bin Khattab? Ya, Umar baru masuk Islam ketika itu, tapi lihat bagaimana Umar bin Khattab mengancam seluruh pemuda-pemuda Quraisy ketika itu. Lau kunna 300
ma taraknaha lakum, kata Umar bin Khattab, demi Allah, seandainya yang telah masuk Islam ini 300 orang, kami akan habisi kalian semua. Lihat bagaimana Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab baru masuk Islam, tapi lihat bagaimana perbedaan yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada umat Islam ketika itu. Allahu Akbar. Itulah Umar bin Khattab Al-Faruq yang membedakan antara yang batil dan yang hak. Ya, yang semenjak masuk Islamnya, maka itulah awal mula kemerdekaan bagi kaum muslimin. Umar bin Khattab setelah menghabisi pemuda-pemuda, setelah melayani pemuda-pemuda yang mengeroyoknya, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab salat di depan Ka'bah. Ya, sehingga setelah salatnya Umar bin Khattab di depan Ka'bah, barulah kaum muslimin yang lain, Abdullah ibn Mas'ud dan para sahabat-sahabat yang lain mulai berani, Abu Bakar As-Siddiq mulai berani salat di depan Ka'bah. Ya, sebelumnya tidak ada yang berani salat di depan Ka'bah kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah dijaga oleh pamannya Abu Talib, dilindungi oleh pamannya dan dilindungi oleh kaumnya yang merupakan salah satu kabilah terbesar di Mekah ketika itu, yaitu Bani Hashim. Tapi semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah, maka mulailah kaum muslimin berani untuk membaca Al-Quran di depan umum, untuk sholat di depan umum. Itulah perbedaan yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Ya, yang sebelumnya kaum muslimin ini berada selalu dimusuhi, selalu disiksa. Ini Umar dan Hamzah sudah masuk Islam. Ya. Namun bukan berarti kafir Quraisy diam saja. Bukan berarti kafir Quraisy kemudian berdiam diri, ya, melihat kaum muslimin semakin banyak, semakin kuat. Ya, kafir Quraisy kemudian menyusun siasat yang jauh lebih keji daripada sebelumnya, yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ya. Abu Talib, ya, melihat gerak-gerik kafir Quraisy, melihat siasat-siasat yang hendak mereka buat, ya, mereka beberapa kali ingin membunuh Rasulullah SAW. Abu Talib tahu, ya, Rasulullah SAW sudah beberapa kali menghadapi percobaan pembunuhan oleh Uqbah ibn Abi Mu'ayth, dicekik oleh Abu Jahal, oleh Umar bin Khattab sendiri sebelumnya, gitu ya, yang sebelum hingga akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Dan beberapa kali Rasulullah SAW hendak dibunuh. Maka Abu Talib yang melihat kafir Quraisy hendak membuat siasat yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, maka dikumpulkannya lah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Lalu Abu Talib meminta seluruh kaumnya, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, yang merupakan kaum yang kabilah yang besar, ya, di Quraisy ketika itu. Kemudian Abu Talib berkata, wahai kaumku, ya, sesungguhnya aku melindungi Muhammad, ya, maka lindungilah Muhammad, ya, maka lindungilah Muhammad, berbaiatlah kalian untuk melindungi Muhammad SAW dan tidak menyerahkannya kepada kafir Quraisy. Maka berbaiatlah, ya, maka orang-orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, baik yang sudah masuk Islam maupun yang masih kafir. Ya, ketika itu yang masuk Islam masih sedikit. Namun yang kafir pun karena fanatisme kabilah, ketika itu mereka adalah kabilah yang disegani di Quraisy, maka karena fanatisme kekeluargaan lah, mereka pun akhirnya memutuskan untuk hidup mati membela Rasulullah SAW. Mereka tidak akan menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Ya. Mendengar hal tersebut, ya, kafir Quraisy tentu kebakaran jenggot. Ya, mereka tahu bahwa tidak mungkin kita untuk meminta Bani Hashim menyerahkan Rasulullah SAW. Dan seandainya kami membunuh Rasulullah SAW, tentu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib akan membalas dendamnya. Akan terjadi pertumpahan darah di Mekah. Akan terjadi
perang saudara yang tidak akan ada habisnya. Ya, seandainya kita membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena keluarganya begitu menjaga. Maka nanti insya Allah kita akan teruskan penjelasannya ya di episode selanjutnya. Bagaimana akhirnya nanti kafir Quraisy memutuskan untuk membuat sebuah piagam, ya, piagam pemboikotan, al-muqata'ah, ya, dalam bahasa Arab al-muqata'ah, pemboikotan terhadap kaum muslimin dan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yang isinya mereka tidak akan menikahkan anak-anaknya kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Mereka tidak akan menyapa Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tidak boleh ada yang berjual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tidak ada yang boleh memberikan mereka makan. Tidak ada yang boleh masuk ke rumah Bani Hashim, ya. Dan tidak ada yang boleh bergaul dan berbaul dengan Bani Hashim. Piagam inilah yang nanti akan memberikan kesulitan yang luar biasa. Dan ini merupakan puncak ujian terbesar yang diterima oleh Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan bahas lebih detail bagaimana sabarnya Rasulullah SAW, bagaimana sabarnya kaum muslimin, ya, dan Bani Hashim. Ya, karena di antara Bani Hashim ini ada yang belum masuk Islam, namun karena kekeluargaan mereka ikut bersama Rasulullah SAW, menjaga Rasulullah SAW. Mereka 3 tahun diboikot oleh kafir Quraisy. Ya. Mereka makan seadanya. Ya, sebagian dari mereka bahkan makan dedaunan. Yang lain mati kelaparan. Di setiap malam bayi-bayi kaum muslimin ya, menangis tidak ada hentinya. Mereka kelaparan. Waliyadzubillah. Ya. Mereka kesulitan. Ya, kita bayangkan bagaimana kita tatkala sekarang berada di tengah corona, kita tidak di tengah lockdown yang sedemikian rupa, mungkin cuma beberapa bulan atau beberapa pekan, tapi dampak yang luar biasa kepada perekonomian. Terlebih Rasulullah SAW diboikot bersama Bani Hashim dan kaum muslimin dan Bani Abdul Muttalib. Ya, selama 3 tahun lamanya, kelaparan, mati orang-orang yang mati. Ya, bayi-bayi kaum muslimin mati kelaparan. Ya, waliyadzubillah. Insyaallah kita akan bahas hal tersebut lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Aziz Fathur Rahman Al-Syihab Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan pemaparan dari kisah masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan baik, sudah ada penelpon yang masuk untuk bertanya, ya silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Iqbal. Oh, Masya Allah Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal. Mau bertanya, Ustadz, dari kajian yang saya dengar tadi, bahwasanya pusat dakwah Rasul waktu itu di tempat Darul Arqam. Nah, saya ingin bertanya Ustaz, di dalam tarikh, karena Arqam adalah mungkin termasuk yang awal dari masuknya Islam, Ustaz. Yeah. Di mana tadi disebutkan Umar pun datang ke rumah Arqam. Nah, saya ingin tahu dalam tarikh sejauh mana Arqam ini disebutkan, Ustaz. Karena ini merupakan bagian yang menurut saya termasuk yang penting juga, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Masya Allah. Ya, Al-Arqam Ibn Abil Arqam adalah dari Bani Makhzum. Ya, memang sebenarnya sudah dibahas ini ya kemarin terkait sedikit cerita tentang Darul Arqam. Al-Arqam tatkala masuk Islam memang umurnya masih sangat belia. Ya, masih belasan tahun. Ya, 16 tahun dalam sebuah riwayat dikatakan. Maka itulah salah satu alasan-alasan kenapa Rasulullah SAW menjadikan Darul Arqam sebagai tempat penyebaran dakwah Islam.
Ya kenapa? Karena diantaranya adalah Al-Arqam adalah seorang yang masih sangat muda. Ya 16 tahun. Orang-orang tidak menganggap Al-Arqam. Ya, kalaupun Rasulullah SAW akan menjadikan sebuah markas, maka yang akan dijadikan markasnya bisa jadi adalah rumahnya, atau rumahnya Abu Bakar, atau rumahnya Utsman, atau rumahnya Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan rumah-rumah sahabat yang kibar, yang besar, yang lainnya. Namun Rasulullah SAW memilih rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Terlebih Al-Arqam ibn Abil Arqam adalah seorang sahabat yang menutupi imannya, yang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, ya tidak terang-terangan masuk Islamnya, ya tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak seperti Utsman, ya dan sahabat-sahabatnya lain. Orang-orang tidak tahu ya bahwa Al-Arqam ini masuk Islam. Terlebih lagi rumahnya berada jauh di tengah keramaian, ada di Bukit Sofa. Itu adalah di antara alasan-alasan kenapa Rasulullah SAW menjadikan Al-Arqam Darul Arqam ibn Abil Arqam sebagai pusat dakwah kaum muslimin. Dan Al-Arqam ibn Abil Arqam ini meninggal di Madinah. Ya nanti pada khilafahnya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya, pada khilafahnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini Al-Arqam ibn Abil Arqam baru meninggal. Ya berarti ini cukup lama. Ya Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjadi khalifah kurang lebih tahun 40 atau 50 Hijriah kurang lebih. Ya 50 Hijriah kurang lebih berarti 50 tahun setelah hijrah Nabi Rasulullah SAW barulah Al-Arqam ibn Abil Arqam meninggal. Kurang lebih umurnya kalau sekarang 70 tahun. Ya, 70 tahun. Nah, maka itulah mungkin sedikit tentang Al-Arqam ibn Abil Arqam. Memang tidak banyak, ya tidak banyak cerita tentang Al-Arqam ibn Abil Arqam. Karena memang Al-Arqam ibn Abil Arqam ini meskipun punya andil yang sangat besar, ya rumahnya dijadikan sebagai penyebaran dakwah Rasulullah SAW. Namun memang para ahli sirah dan para muarrikhin ya tidak terlalu banyak berbicara tentang Al-Arqam ibn Abil Arqam. Ya sirahnya tidak banyak berada di buku-buku mereka. Ya dibandingkan dengan sahabat-sahabat besar yang lainnya. Karena memang Al-Arqam ibn Abil Arqam ini termasuk yang ya kalau sekarang mungkin low profile gitulah ya. Low profile kemudian tidak menunjukkan dirinya dan lain-lain. Namun memang apabila ditanyakan tentang sirahnya ya kurang lebih adalah tadi yang disampaikan. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Arqam ibn Abil Arqam pun dikatakan oleh para ulama tidak banyak. Ya, tidak banyak hadis yang diriwayatkan oleh Al-Arqam ibn Abil Arqam, hanya sedikit yang diriwayatkan oleh Al-Arqam yang kemudian dituliskan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian juga para ahli hadis yang lainnya. Dan memang dikatakan nama lain dari Al-Arqam ibn Abil Arqam adalah nama orang tuanya adalah Umaymah, ya Umaymah bintul Harith, ya Al-Khuzai, ya, dari Bani Khuza'ah, ya, yang memang tadi sudah disampaikan tentang orang tuanya yang kemudian juga masuk Islam, ya kemudian juga rumahnya dijadikan sebagai tempat penyebaran kaum muslimin. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Wallahu taala alam. Tafadhal. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya dan semoga jawabannya bisa menambah lagi wawasan ya, dari penanya ya, dari Pak Iqbal. Baik, khotimah azani Allah wa yakum, kami sampaikan sekali lagi bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik Ustadz, tadi disampaikan bahwa umat Islam itu lebih berani lagi ketika dua singa masuk ya, dijulukinya atau
ya julukannya dua singa masuk. Karena memang orang Arab tuh mengatakan orang yang berani itu sebagai singa. Oh gitu. Jadi memang bahasa mereka demikian gitu ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa antum katakan dua singa gitu. Ya itu yang jadi pertanyaan memang itu apa sebabnya disebutkan Hamzah ini asal dengan Umar ini sebagai dua singanya gitu. Bahkan mungkin kalau Hamzah disebut jadi singa Allah ya. Asadullah wa Rasulullah. Silakan. Masya Allah. Kenapa Hamzah disebut sebagai Asadullah wa Rasuluh, singa Allah wa Rasulih dan singa Rasulnya. Dan Umar bin Khattab disebut sebagai Abu Hafs, bapaknya singa. Ya jawabannya tidak lain karena orang Arab mendeskripsikan atau menggambarkan keberanian seseorang. Ya, seorang yang berani, yang gak takut mati itu dengan istilah singa. Maka orang yang berani itu disebut singa, Asad. Dua orang ini, ya Hamzah itu ketika itu umurnya kurang lebih 40 tahun. Ya, karena Hamzah memang umurnya tidak terpaut jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hampir sama umurnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah yang ketika itu umurnya kurang lebih 40 tahun, masih muda ketika itu. Dengan keberaniannya, ya gagah perkasa, seorang juga yang paling ditakuti di Mekah ketika itu. Bahkan Abu Jahal pun takut dari Hamzah. Ya. Tatkala masuk Islam, ya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melihat keberanian Hamzah, melihat perbedaan yang dibawa oleh Hamzah ke dalam Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjuluki Hamzah sebagai Asadullah, singanya Allah wa asadu Rasulih, dan singanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar bin Khattab ya yang sudah terkenal tadi. Kalau sekarang kita katakan pegulat MMA gitu ya, juara bertahannya MMA, gitu ya. Dahulu kala ada kejuaraan di pasar Ukaz, juara bertahannya tidak lain adalah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab bahkan sebelum masuk Islamnya sudah dijuluki sebagai Abu Hafs, bapaknya singa, bayangkan. Karena keberaniannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan nanti semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab mendapat julukan baru yang bernama Al-Faruq. Seorang yang pembeda. Pembeda antara apa? Pembeda bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Karena semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab memberikan perbedaan pada kaum muslimin. Kaum muslimin yang tidak berani, yang sebelumnya dianiaya oleh kafir Quraisy. Semenjak masuknya Umar bin Khattab kepada Islam, semenjak Islamnya Umar bin Khattab, maka kaum muslimin mulai berani. Kenapa? Karena sudah ada dua singa yang melindungi Rasulullah SAW, yaitu Abu Hafs, bapaknya singa Umar bin Khattab, dan Asadullah, singanya Allah dan singanya Rasulullah, Hamzah radhiyallahu anhu. Mungkin itu ACP. Wallahu ta'ala a'lam. Ya baik. Alhamdulillah tidak terasa Ustadz, waktu kita sudah menunjukkan pukul 6.30 dan mungkin sudah saatnya kita menutup program Teladan Rasul di pagi hari ini. Mungkin ada yang akan disampaikan kesimpulan atau ikhtitam? Cukup insyaallah. Cukup ya insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan, pemaparan kisah dari masuk Islamnya Hamzah dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, juga atas jawaban dari pertanyaan yang telah masuk. Semoga Ustaz diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberi kesempatan lagi kita dapat bertemu di Teladan Rasul di kesempatan yang akan datang. Amin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.